Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy $100,000 ya untuk Bitcoin. Begitu data CPI release, naiklah sampai ke $100,000 per saya create video ini. So, what's going on with the market ya? Actually ini good banget, tapi somehow teman-teman sekalian ya, buat saya pribadi masih ada rasa kekhawatiran karena sebetulnya kalau kita ngelihat atau ngebedah kembali data yang ditunjukkan dari BLS hari ini menurut saya cukup mengejutkan. Jadi kalau kita lihat data CPI-nya udah sesuai banget nih dengan discussion kita pada previous video. Tapi ternyata unexpectedly, bahkan untuk bank ya, ini kan kalau kalian lihat kayak forecast ini angka-angka 3,3, 0,3% itu keluarnya kan dari data bank ya. Jadi perbankan-perbankan kayak JP Morgan, Goldman Sachs ya, atau kita bilang financial institutions, mereka tuh ngeluarin ekspektasi dan diambillah nilai tengah atau median dapat angka 3,3%, 0,3%, 0,4%, dan 2,9%. Soal CPI-nya ini tepat. Dalam artian, kita udah bahas di previous video secara lengkap ya, kita bedah teman-teman. Apa yang sebenarnya ada di PPI, tapi tidak ada di CPI. Makanya kenapa CPI-nya masih bisa naik? Alasannya adalah beberapa faktor seperti shelter yang masih tetap tinggi, kemudian ada transportation services yang nyumbang 7,3%. Itu kenapa kalau kita lihat secara keseluruhan CPI-nya tuh di angka 2,9%. Nah ini sebenarnya apakah kita bisa katakan bahwa kita berada dalam situasi yang ideal? Actually not really ya. Kalau saya boleh ngomong apa adanya sama teman-teman sekalian, tapi ini bukan bermaksud untuk menciptakan fear gitu. Saya bullish, oke? Just to be clear ya teman-teman. Jadi jangan dianggap saya dipikirnya bear boy atau ngarepin harga turun atau gimana. Saya bullish. Itu ya saya bullish gitu secara keseluruhan. Namun ini yang perlu diperhatikan ya oleh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di section prices ya, terutama di inflation rate, nah ini sebenarnya menjadi acuan kita nih teman-teman untuk US sendiri ya. Wait, let me check. USA, Indonesia juga bisa dilihat nih by the way di Trading Economics, baru tahu saya. Nanti kita bedah ya kapan-kapan teman-teman. Nah ini, coba lihat teman-teman. Menurut kalian, ya, saya tanya aja dalam hati, kalian boleh jawab, boleh tidak, terserah. Ini kan next meeting tanggal 29 Januari. Jerome Powell bakal ngomong kan di situ. Menurut kalian setelah Jerome Powell ngelihat inflasi naik selama 3 bulan terakhir, dari 2,4 ke 2,6, 2,6, 2,7, 2,7 ke 2,9. Kira-kira dia bakal ngomong apa? Itu aja sebenarnya concern-nya gitu. Satu clue yang kita perlu perhatikan. Karena kalau kita lihat, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh udah bagus banget on track. September tuh puncak terendahnya, 2,4%. Tiba-tiba Federal Reserve, bukan tiba-tiba sih, Agustus dari Jerome Powell waktu lagi di Jackson Hole Symposium, dia bilang ini udah waktunya gitu untuk kita adjust policy kita atau kebijakan kita. Akhirnya September dia pangkas suku bunga. Sejak pangkas suku bunga 0,5% for the first time September teman-teman, inflasinya naik 2,6, 2,7, 2,9. Itu aja sebetulnya ya yang kita perhatikan. Artiannya di sini bukan kita bearish ya, tapi kita hanya mengantisipasi dan berusaha untuk open-minded terhadap apakah ada resiko yang menunggu kita di depan, atau paling tidak memperlambat rally-nya Bitcoin deh, secara keseluruhan itu. Oke, kalau kita lihat hari ini, Bitcoin beserta dengan aset-aset lainnya against dollar, which means kalau kita bisa bilang di sini ada S&P 500, Nasdaq yang positif banget gitu. Ini by the way weekly ya. On the daily perspective lihat, Nasdaq rally 2,2%, S&P 500 rally 1,7%, dan start claim ini ya. Dan kalau kalian ingat di previous video update, saya udah bilang sama teman-teman bahwa it's a bit concerning, tapi saya pikir ada potential S&P 500 bisa claim EMA 21 ini dengan proper dan maintain tetap berada dalam tren yang bullish. Kalau S&P 500 tetap bullish, Nasdaq tetap bullish, very likely Bitcoin juga tetap bullish. Apa alasannya? Ya saya ngomong kayak gitu. Masih inget dengan pembahasan kita terakhir di live streaming, saya ada kasih lihat ke teman-teman kalau kita udah mencoba melihat
berbagai data ya dari USM to money supply and bla 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 gitu. Intinya kalau kita ngelihat acuannya berdasarkan korelasi daripada Bitcoin yang positif dengan S&P 500, dan kita lihat 1 tahun setelah presiden terpilih itu naik jabatan, apa yang terjadi? Ya, last time Donald Trump naik jabatan pada kisaran 2017, teman-teman sekalian. 2017, 2018. Sebentar ya, kita mundur dulu 2025. Kemudian 2021, 2017, teman-teman sekalian. Ya, periode 2017 Donald Trump menjabat itu saat dia mengaktifasi kebijakan tarif dagang, membuat dolar rontok. Pada saat itu yang terjadi, kalau kalian lihat di 2016-2017 nih ya, itu S&P 500 rally cukup signifikan, sekitar 29,92% dari Donald Trump terpilih sampai 1 tahun setelah dia menjabat. Dan alhasil ini adalah kondisi yang kita bisa anggap sebagai ya momen yang cukup bullish buat market, karena akhirnya minggu depan Donald Trump akan dilantik, CPI tidak lagi jadi ancaman, malah menariknya adalah kita ngelihat ada sedikit kejutan ya, dari core CPI-nya angkanya turun 3,3 dari forecast-nya jadi 3,2%. Seperti yang saya bilang tadi, ini even lembaga-lembaga keuangan, perbankan, apapun itu yang ngasih konsensus itu, mereka juga nggak nyangka gitu, unexpected. Karena kalau misalkan expected, S&P 500, Nasdaq, ataupun Bitcoin hari ini harusnya nggak akan rally. Tapi faktanya kita ngelihat mereka start rebound, dan at the end ya kalau buat saya pribadi ya, ngelihat keseluruhan teman-teman, saya personally still bullish, but saya tidak masalah kalau memang Bitcoin harus mengalami yang namanya retracement atau koreksi, atau kita bilang retest terhadap level tertentu, misalkan $85.000. Itu sebetulnya. Tapi kalau misalkan the overall idea yang kita lihat saat ini, dan Bitcoin somehow bisa react positively, beserta market yang lainnya responsifnya juga cukup positif. Ini bahkan kalau kita lihat altcoins juga udah naik banget ya, dapat lagi 6,11% untuk others market cap. Jadi total kalau kita lihat hari ini cukup bullish ya. We just need others untuk break dari channel itu untuk kita masuk ke dalam alt season. Hopefully teman-teman, finger cross ya. Hopefully bisa ada. Karena Bitcoin dominance-nya valid ya. Saya hari ini juga ada analisis buat teman-teman di SAG bahwa kita ngelihat ya, I think I still believe Bitcoin dominance can reject it. Ini saya share waktu tadi siang jam 12, dan per sekarang banget saya baru repost lagi, I think menuju konfirmasi ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi overall ya, kita ada pembahasan, saya juga ada update ke teman-teman sekalian bagaimana idea-idea yang sekiranya bisa jadi pertimbangan kalau misalkan ternyata di sini datanya sesuai ekspektasi. But then kalau kita lihat teman-teman ya, update ya CPI karena konteks positif, karena walaupun inflasinya naik tapi karena mix jadi cenderung ada impact positif. At current condition, saya pikir CPI tetap jadi acuan karena naiknya 0,2%. Jadi bisa saja naiknya temporary dengan potensi top kembali ke skenario awal yang saya sempat mention previously, yaitu di 100.000. Itu saya mention sekitar jam 20.45. Artinya kalau kita lihat posisinya Bitcoin pada saat 20.45 itu di kisaran lebih kurangnya 98.000 ya, dan per sekarang already reach 100,000. Ya sebenarnya waktu dia rally pun udah kelihatan cukup oke gitu ya, momentumnya cukup baik sekali, cukup bagus sekali. Tinggal kita ngelihat dia bisa sustain nggak sampai closing daily itu ya. Nah teman-teman sekalian, ya itu sedikit celotehan ya. Ini kita ngomongin langsung aja ke conclusionnya. Jadi biasakan langsung ya. Conclusionnya apa nih jadinya? Ya satu teman-teman sekalian, bahwa we are not that bullish yet. Memang secara closing bagus, secara momentum oke, tapi kalian cek lagi S&P 500 juga bukan berada dalam situasi yang udah oke banget gitu. I mean, if you take a look, kita juga sama punya trendline gitu di S&P 500. At some point dia bisa aja kena rejected dan kembali turun. Kenapa? Karena seperti yang saya tadi jelaskan ke teman-teman, CPI-nya 2,7 ke 2,9%. Itu tetap lumayan guys, lompatnya 0,2% dalam 1 bulan. Dan core CPI-nya setelah 3 bulan berturut-turut steady di angka 3,3, akhirnya turun ke 3,2 gitu. Tapi kalau kita lihat core CPI, itu kan berarti exclude food and energy. Nah, apa tuh yang bisa nyumbangin itu? Mungkin
exclude food and energy, berarti yang 2 ini kita hilangkan tuh, 2,5 sama energy ini kita hilangkan, 3,7. Berarti cuman all items less food and energy mencangkup commodity, less food and energy commodity, seperti pakaian ya, new vehicle, used car and trucks, medical care commodity, alcoholic beverage, tobacco and smoking product. Kemudian ada service less energy services seperti shelter atau sewa tempat atau sewa kontrak rumah dan lain-lain gitu. Ada medical care services, ada transportation services, termasuk di sini insurance. Kalau saya lihat motor vehicle insurance turunnya lumayan. Sebelumnya 13-an something, sekarang 11,3. Tapi itu penyumbangnya berarti teman-teman sekalian. Yang sebetulnya secara keseharian ya tidak terlalu terasa dampaknya. Karena kita ngomongin ya kayak siapa sih orang beli baju setiap hari gitu kan. Kayaknya nggak banyak deh yang ngelakuin itu. Ya siapa sih orang beli new vehicle setiap hari gitu kan. Kalau rokok mungkin ya, tobacco and smoking mungkin iya gitu, tapi alcoholic beverage ya bisa juga pecandu gitu kan. Makanya angkanya di sini sumbangannya gede, 6,7 sama 1,4%. But hey guys ya, here's the point. Kita ngomongin itu percuma karena kalau memang Jerome Powell mengatakan dengan lugas ya kalau ini CPI udah naik 3 bulan berturut-turut, artinya kita juga harus assess nih kebijakan kita. Apakah penempatan suku bunga di sini tuh udah ideal? Kalau sampai dia ngomong nih, bila seandainya diperlukan, mungkin kita akan naikkan suku bunga kembali. Mampus. Itu yang jadi market bisa having correction. Ya, jadi saya sangat mengantisipasi hal itu dan mengkhawatirkan hal itu tentunya. Jadi kalau buat saya pribadi, saya realize ya nih, tolong di note teman-teman sekalian, tapi ini disclaimer ya, ini saya pribadi punya analisis, saya pribadi punya idea, bukan berarti saya pengen influence teman-teman. Anda punya analisa Anda sendiri, Anda punya keyakinan Anda sendiri terkait dengan kondisi market. So, here's for me, teman-teman. I believe, ya, saya percaya 2025 still a bullish year, ya. Apa yang membuat saya yakin? Ini salah satunya. Oke. Setelah presiden terpilih menjabat, 1 tahun saat presiden terpilih itu menjabat, memang sih tergantung sama kebijakannya. Tapi kalau misalkan kebijakannya Donald Trump, yang kita tahu saat ini lagi pro banget sama kripto, ya, Cynthia Lummis teman-teman tahu dia juga dipercaya ya, saya nggak tahu nih tulisannya gimana nih, Lummis, Cynthia Luban Tobing lagi ya. Cynthia Lummis, ini dia nih keluar, Cynthia Lummis Bitcoin. Senator Cynthia Lummis ya ungkapkan RUU pro Bitcoin di konferensi Bitcoin. Senator pro Crypto Lummis kemungkinan akan memimpin subkomite Crypto Potential. Cynthia Lummis tapped the lead to lead first ever Senate Crypto Subcommittee. Intinya di hari pertama ya, kalau kalian cek dia punya Twitter, teman-teman, Twitter, coba kita lihat. Dia ada nge-tweet, kalau nggak salah tadi ya, we are going to build a Bitcoin, a strategic Bitcoin reserve. Kita lihat aja langsung teman-teman. Ini kayaknya dari Bitcoin Conference deh, tuh. Waktu, ya nih 15 Januari, diingetin tuh teman-teman ya. Senator Cynthia Lummis, we are going to build a strategic Bitcoin reserve. Terus kemudian dia juga ada ngomong kalau udah nggak sabar, 6 hari lagi dia akan menjabat ya sebagai anggota komite itu. Artinya dia mungkin akan menseriuskan untuk program Bitcoin Strategic Reserve. So it's gonna be very bullish actually. Cuma orang gila mungkin yang berpikir, oke, ini bearish banget nih, ini adalah end of the rally gitu. Ya including saya kalau saya berpikir kayak gitu, which is enggak gitu teman-teman ya. Saya meyakini Bitcoin can still be bullish, but saya tahu ada volatilitas yang harus saya perhatikan. Dan kalau kamu juga pantau ya dengan saksama, ya tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian, every time Bitcoin mengalami every time Bitcoin before mengalami rally, bukan sekali 2 kali kok kita dengan tanpa konsolidasi ya. Di sini konsolidasi, di sini konsolidasi, and then boom ya, the nextnya rally. Nah terus kan ini rally-nya udah nih atas kemenangan Donald Trump. Banyak orang antisipasi bilangnya kayak nanti Donald Trump menjabat, sell the news and bla bla bla. But what if market hanya butuh memang konsolidasi dulu, minggu tenang, kita bilang bukan minggu gedebak-gedebuk gitu ya, tapi minggu calm, minggu tenang, hanya untuk nunggu momen tertentu untuk kasih
high impact rally. Maybe this is just a consolidation. Mungkin kita nggak butuh ngejemput 85.000 seperti katanya CZ yang teman-teman percaya. Ya ada beberapa orang yang percaya itu. Mungkin kita hanya butuh konsolidasi dan hanya butuh satu kali saja liquidity sweep sampai ke 89.000 before akhirnya dia nge-spike kembali naik ke atas dan closing dalam keadaan bullish. Mungkin itu yang kita butuhkan before the next rally. Ya, but still, everything ada probabilitasnya, teman-teman. Jadi kalau saya melihat dari dua sisi, bagi saya saat ini sederhananya, kalau teman-teman kembali ambil acuan saya di Discord ya, apa yang saya post di sini ya, saya bisa pertanggungjawabkan karena emang itu yang saya bahas sama teman-teman di SAG juga gitu. What I see adalah before this ya teman-teman, less likely scenario kalau misalkan seandainya Bitcoin, kalau seandainya CPI-nya ternyata turun gitu. Yang saya nggak nyangka adalah CPI-nya tuh naik, tapi core CPI-nya yang turun ternyata. That's what interested on CPI hari ini gitu. Dan kemudian dia naik. BTC rebound impulsively. Saya bilang sama teman-teman, I'm still looking for long gitu. Secara setup, secara structure masih bagus gitu. Jadi ada beberapa idea yang ini sekaligus meluruskan ya teman-teman ya. Like Farcoin for example ya, kemarin kita ada bahas di altcoins update. Farcoin, I see Airwave juga bagus teman-teman. I see Ethereum juga bagus ya. I see Sui juga bagus teman-teman ya. There's a lot of a good idea currently. And I think, ini salah pencet teman-teman, saya kirim ya. I think there's a lot of good idea selama strukturnya mendukung. Jadi buat saya acuannya adalah kembali ke market structure. Market structure is king. Itu yang saya take note sebagai satu acuan saya di dalam pengambilan keputusan ya untuk keseluruhan pergerakan market untuk short term. But let's say teman-teman, I'm wrong and ternyata kita kena rejection. Ya, saya juga harus akui market lagi dalam keadaan sideways. Kita ngelihat market cuma konsolidasi. Baru aja kita tadi bahas sama teman-teman kalau beberapa kali sebelumnya Bitcoin having a strong rally selalu dibarengi dengan situasi seperti itu ya, ada konsolidasi, ada flat time-nya dulu before finally kita ngelihat dia rally. So, can we survive dari trendline itu atau kita langsung breakout ya teman-teman sekalian? Maksudnya survive itu ya harusnya breakout gitu. Atau kita rejected dan Bitcoin kembali turun lagi, retest ke level supportnya. Nah, tulis deh di kolom komen menurut kalian gimana teman-teman sekalian ya. To be honest, keseluruhan I think reaction market itu datang dari core CPI yang saya tadi nggak bahas ya. Saya pikir bakalan CPI-nya aja yang jadi highlight karena CPI-nya yang memang forecast-nya naik gitu. Ternyata yang ini yang kasih kejutan ya, kayak PPI kemarin gitu kan. Nggak nyangka sih teman-teman. Saya jujur aja ngomong apa adanya, saya nggak nyangka gitu. But, just to be clear, I'm still bullish the overall idea. Cuman yang saya percaya sekali lagi saya tekankan, if Bitcoin need correction dan dia harus ngambil liquidity, let's say dari area 85.000 ya, ini bukannya sekali dua kali gitu kejadian kayak gitu ada. Because kalau kalian lihat, kalian ingat, kalian flashback lagi pada saat Maret 2024 ya, when everyone is still bullish. Tadi kita ada bahas sama teman-teman juga di grup Telegram, yang di dalam grup Telegram pasti tahu ketika ada orang yang sangat yakin sekali, oh Maret udah pasti red cut kok, ngapain ya istilahnya bilang waspada, ternyata beneran koreksi dia ya. Maret top, abis itu altcoins pada rontok pada saat itu. Who knows gitu ya, termasuk saya juga nggak tahu. Saya bilang sama teman-teman ya, saya mencari probabilitas atau saya melihat probabilitas mana yang menurut saya mendukung untuk market istilahnya mendekati skenario yang saya harapkan pada market ya. Dan itu yang saya ambil gitu. Jalan itu yang saya ambil. So, buat saya pribadi, I'm still holding ya most of my altcoins. Mungkin seberapa atau sebagiannya saya udah take profit kayak misalkan di XRP ya. Apalagi nanti menjelang Gary Gensler. Kita nggak tahu apakah akan jadi sell the news event or not. But, mungkin besok ya kita discuss lebih lanjut teman-teman sekalian. Sebenarnya saya pengen ngebahas yang altcoins ya, analisis, karena di live streaming saya udah janji sama teman-teman kalau di previous live stream udah tercapai 1000 likes, ternyata dikasih 1500 likes. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah support. Dan karena udah tercapai angka tersebut ya otomatis saya harus penuhi janji, kita adain live streaming dan mungkin kita akan bedah altcoins lagi ya dari A sampai huruf tertentu, nanti saya info ke teman-teman.
teman-teman. Ya kira-kira begitu. But for now gimana nih Vin? Ya I think ya teman-teman sekalian, for the rest of the week, karena datanya udah mulai sedikit, kita udah ngeliat nggak ada data-data lagi teman-teman sekalian yang lebih signifikan banget. Mudah-mudahan Bitcoin on the weekly perspective itu bisa closing dalam keadaan ideal. Kalau misalkan kita ngelihat dia closingnya kayak gitu, kalian lihat deh, exponential moving average 8 yang sempat saya bahas di salah satu video saya, itu works magically, ya, sesuai dengan ekspektasi gitu. Ekspektasinya kalau misalkan bertahan, dan ya ternyata sesuai ekspektasi, bagus dong. Ya sama kayak S&P 500 gitu yang ketahan di EMA 21, ya bagus dong. Kalau kalian lihat tuh, every time EMA 21 hold, dia naik. Hold, dia naik. Hold, dia naik. Ya, kalau hold, terus dia naik, ATH baru, wih, cakep banget, Paul, ya. Keren banget. Hopefully, bisa terrealisasi. Oke, so teman-teman sekalian, ya just to be clear ya, kalau saya di sini mungkin bukan menakut-nakuti, toh saya lihat juga EMA-nya crossing down, crossing up, crossing up, crossing down, crossing up. Ini berarti kan sideways gitu dari exponential moving average ya. Jadi saya bukan berusaha untuk menakuti atau gimana teman-teman. Ini lebih kepada ya saya ajak teman-teman untuk open minded aja. Biar nggak terlalu FOMO, biar nggak ngeliat harga naik dikit-dikit terus langsung kayak, harus masuk sekarang nih, ntar ketinggalan nih, nggak bakal kebagian lagi begini. Akhirnya nyangkut. Ya kejadian begitu kan udah banyak banget gitu. Jadi Anda harus belajar juga lah dari pengalaman itu. Artinya ketika harga naik, tercipta yang namanya semangat ya di market, everyone suddenly start bullish ya, itu berarti harus ada warning kan, supaya kita ingat kalau when we are very very bullish gitu, artinya harus ada bentuk antisipasi yang kita perhatikan gitu. Dan untuk case Bitcoin, I think ya that's gonna be the conclusion ya, konsolidasi. Ada possibility kita reject dulu dari 100.000, mungkin untuk dia pullback sampai ke 98.000, 97.000. Intinya dari sini nih teman-teman tuh ya, bisa aja dia pullback sampai ke 96.000 dulu, baru dia naik lagi. Hopefully itu terjadi, amin teman-teman. But for now, that's gonna be the update. Thank you very much guys for paying attention. God bless semuanya, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers, bye-bye guys.